Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup di level 6109,17, melemah 0,5%. Dan tadi sempat tes area 6000-an ya, area support 6011,5962. Sempat tes low-nya hari ini di 5999,22. Terus langsung membal tuh. Kalau lihat intraday-nya kelihatan nih ya membalnya. Langsung membal. Nah, mudah-mudahan sih besok lanjut membal ya. Hari ini candlenya di daily membentuk ini apa namanya, palu hammer ya. Bodinya kecil meskipun warna hitam nggak apa-apa, tapi shadow bawahnya panjang menunjukkan ada perlawanan tadi setelah turun terus ada perlawanan dan akhirnya membentuk shadow bawah yang panjang. Oke lah, mudah-mudahan besok lanjut rebound marketnya. Kita lihat Kita lihat ini loh, hasil explore dari AFL Akum. Pertama ada Bank Rakyat. Bank Rakyat tadi tes area 45 40 4580. Terus kita geser ke intraday dan besok mudah-mudahan rebound. Jadi besok strateginya bisa buy if break 4720 ya. Area resisten di sekitaran 5000-an. 4950 lah high sebelumnya. 4950 dan mudah-mudahan lancar juga ke 5000. Next, Mandiri masih sama strateginya seperti kemarin sih. Buy if break 7450, area resisten di sekitar 8000-an. Nah, bagus tuh. Mudah-mudahan besok lanjut ya. Akumnya juga bagus tuh nanjak. Next, Telkom. Nah, ini Telkom mudah-mudahan sih rebound. Hari ini inside bar pattern. Ada akumulasi hari ini sih. Terus buat besok strateginya buy if break 3390, cut lossnya kalau turun ke bawah 3260, mudah-mudahan sih rebound ya. Area resisten di 3600 3640, tapi waspada di sekitar 3500-an ini nih. 3480 3500-an waspada di area itu. Kita geser ke intraday-nya. Nah, waspada di area-area inilah. Yang nggak berniat simpen lama-lama, trading cepet-cepet mungkin bisa. Kalau misalnya udah nyampe 3500-an, consider kabur atau buang sebagian nggak apa-apa sih. Next, Astra. Astranya tes area 6200 6275 ya, yang sebelumnya sempat jadi resisten dan di breakout. Kita geser ke intraday-nya. Bentar. Nah, ini ada inside bar. Hari ini di hourly bikin inside bar pattern. Bergerak di range 6150 6350 dan besok bagus kalau breakout 6350. Jadi buy if break 6350 aja sih Astranya ya. Cut loss di bawah 6150 sih. Lihat besok, tapi kalau besok nggak naik ke atas 6350 biarin. Kalau besok naik ke atas 6350 beli gitu. Area resisten masih di sekitar 7000-an sih. 6925 7000. Inilah ya, kita turunin dikit. Nah, disinilah 6800 6925 area puncak sebelumnya. Mudah-mudahan sih rebound. INKP. Nah, ini INKP tadi sempat tes area 12500, low-nya di 12500 dan langsung membal. Jadi belinya tuh kalau kayak tadi tuh sempat turun ke 12500 terus membal, lihat di intraday-nya gitu kan. Waktu membal dibeli gitu. Cut loss-nya risikonya cukup kecil, cukup di bawah 12300 aja. Dan ini kalau buat yang udah punya barang ya udah disimpan dulu. Area cut loss-nya ya kalau turun ke bawah 12300. Terus nambahnya ntar kalau berhasil breakout 14 ribuan. Tower. Biarin dulu lah ya. Tekim sama sih ceritanya ya. Seperti si INKP. Jadi yang mau beli sih nggak apa-apa. Cut loss-nya di bawah 11.850 ya. Selama di atas 12 ribuan sih aman. Mudah-mudahan sih kalau misalnya masih ngisi range sideways ini, jadi diambil swingnya aja. Ini kelihatan kalau di time frame intraday-nya di area 12 200-an ini beli.
Mulai jualannya ketika udah naik, udah tes area 13.800-an atau mendekati 14.000. Dan kalau misalnya udah punya barang nih pengen di hold, nggak apa-apa. Terus pengen nambah barang juga ntar. Nambah barangnya ntar kalau berhasil breakout 14 ribuan gitu. Era tadi sempat koreksi ya. Sempat koreksi dan low-nya berapa sih hari ini? 2500, lumayan sih sebenarnya ya. Sebenarnya lumayan, ada sesuatu yang bisa dimanfaatin sih tadi sebenarnya. Waktu naik ke 2570 bisa beli sebenarnya. Tapi kalau misalnya wah belum punya barang gitu kan, belum sempat beli tadi, nggak apa-apa, lihat besok aja. Bull biarin dulu, masih jalan turun. L-ship, nah ini L-ship bagus nih. Kalau kita geser ke intraday-nya ini kayak inverse head and shoulder ya. Ini left shoulder, alah pundak kiri gitulah. Ini kepalanya, ini pundak kanannya. Terus area neckline-nya di sekitaran 13.30 13.50 sih. Jadi ini udah bagus nih kalau kita perspektifnya diganti ya. Chartnya saya rubah jadi line chart. Nah ini udah breakout area resistennya nih. Jadi udah bagus buat besok sih. Mana ya view price chart style lah ini loh. Nah jadi buat besok buy if break si 13.40 boleh. Cut lossnya di bawah 12.90 aja lah gitu ya. Area resisten di sekitaran 14.65 14.80 sih. Oke. L-ship nih menarik. INTP biarin dulu ya, ini masih jalan turun. Meskipun akumnya nanjak tapi harganya jalan turun. Siapa tahu tes area 14 ribuan dulu. Gitu. BJBR lagi tes area support 15.05 15.45. Belinya kalau membal. Kalau misalnya udah punya barang nggak apa-apa, selama di atas 1.500 di hold dulu nggak apa-apa. Harumnya hari ini breakout cuy, bagus. Terus mudah-mudahan masih punya barang ya. Area perkiraan target breakoutnya di 5.400, simpen dulu sih nggak apa-apa. Yang mau nambah kita lihat besok. Iya, trailing stopnya dipasang di mana nih ya? Ini aja lah. Turun ke bawah 4800, kabur dulu nggak apa-apa. ISAT, nah ISATnya ini di deket area support sih, area 5 ribuan ya supportnya ya. Sideways di 4930 6475. Jadi selama masih di atas 5000 hold dulu nggak apa-apa. Link, oke. Link mulai rebound sih. Kalau misalnya belum punya kita lihat besok aja ya. Terus Wootnya sementara kita lihat yang lain dulu. ESA lagi tes area-area support nih 200-an. Biarin dulu aja. Sami, nah ini Sami mudah-mudahan sih besok lanjut reboundnya. Ini kalau kita lihat beberapa minggu belakangan ya, selama Januari ini sideways di range 320 420 kasih MA. Nah selama sideways tetap di atas garis moving average, ini bagus sih ya. Kita lihat intraday. Nah ini sih intradaynya, mudah-mudahan sih besok lanjut bikin higher high. Kalau misalnya mau beli sih nggak apa-apa juga sih, karena ini hitungannya area supportnya di 320 344 ya. Tadi sempat tes area support, asal terus rebound terus, asal kalau misalnya mau beli cut lossnya di bawah 320. Jadi lumayan jauh sih ya. Jadi ya diatur size-nya biar nggak terlalu banyak kalau ternyata kena cut loss. Asa sempat turun ke bawah 760 tapi nggak tutup di bawah 760 ya. Hold dulu nggak apa-apa. KBLI biarin dulu lah ya. Ini mark biarin dulu. CENT agak tipis ini ya. Agak tipis, tapi coba lihat yang lainnya. Roti ini juga tipis volumenya.
ITMA juga buset. Lihat yang lain dulu aja. Pura, lihat yang lain dulu aja. Jasa Marga belum rebound sih ya. Jadi, nah balik ke sini. Masih di area-area support trendline-nya ini. Jadi kita lihat intraday-nya kayak gimana. Tunggu rebound aja lah, tunggu membal gitu kan. Tunggu rebound baru beli. Heal. Heal ini nerusin bagus kalau misalnya breakout 4100 ya. Jadi misalnya udah punya barang nih, mau nambah atau belum punya barang mau beli, strategi pertama buy break 4100. Yang kedua, ya kalau koreksi terus membal, koreksinya di mana? Mungkin sih area supportnya 3700-an ya. Tapi ini volumenya tipis loh. Lihat yang lain dulu. MDKA. MDKA seperti yang kemarin kita bahas ya. Mudah-mudahan ini sih bikin channeling apa namanya? Kok channeling? Bikin bendera kayak gini ya. Tunggu keluar dari pola ini aja lah. Tunggu breakout beli. Kita tunggu. MNCN biarin dulu, belum rebound. SCMA-nya juga biarin dulu lah ya. SCMA ini keluar dari IDX 30 ya. Kalau saya salah koreksi ya. Seingat saya keluar. BTPS biarin dulu aja. Demas biarin dulu. Ada beberapa properti yang menarik sih. Demas ini dimasukin list dulu nggak apa-apa, tapi ada yang menarik tadi ya. Kalau misalnya udah punya barang nggak apa-apa sih dijagain selama di atas 216 nggak apa-apa di hold. Mayora hold dulu nggak apa-apa, ini nggak naik-naik, sabar lah ya. Sekali naik sih langsung ngegas itu sideways-nya. Kalau emang lagi sideways emang agak lama. LPPF biarin dulu aja. PNBN lagi jalan turun biarin. IMJS biarin. MAPA biarin dulu. Ini apa? TOTL biarin. ADI, nah ini tadi properti konstruksinya kompak nih, tadi jalan semua. Adikarya ini pola candlenya bagus ini ya. Pola pembalik bullish sih ini. Pola pembalikan dari yang sebelumnya turun ini ada peluang jadi bullish besok sih. Kalau besok bikin high lagi. Jadi strateginya ya buy if break 1570 aja. Dia tulis. Cut loss-nya di bawah ini sih, di bawah low-nya sih. Low-nya 1365. Agak banyak itu. Jadi diatur size-nya ya. Nah itu. Diatur size-nya lebih dari 10%, enggak apa-apa lah. Diatur aja size-nya. Kalau nggak naik nggak usah dibeli besok. Mudah-mudahan sih ke area 2000-an lagi sih. Area resisten di sekitar 1885 ini 2040 gitu. Ya lumayan sih ke area resistennya, ke puncak sebelumnya ke 2040 dari harga penutupan sekarang itu lebih dari 20%. 29% ya hitungannya sih masih 1/2 ya. Tapi cut loss-nya agak banyak, jadi diatur size-nya biar nggak terlalu banyak kalau kena apes. WSBP ini juga bagus sih. Mudah-mudahan besok lanjut rebound. 3 hari berturut-turut ada akumulasi juga. Strateginya daily. Oke, bentar ya. Fraktal udah geser. Nah, itu dia. Buy if break 286. Cut loss-nya di sini aja, 268. Berapa persen tuh? Lumayan sih. Lebih dari 5%. Jadi ya emang saham-saham yang kayak gini sih biasanya risikonya bisa lebih dari 5% ya. Terus perkiraan area resistennya itu di sini sih, di sini. Agak sedikit ya. Sekitar 330 atasnya 354. Lumayan sih, banyak ya kalau itu ya.
Lihat besok aja ini, tapi bagus ini si WSBP dipantengin tuh kalau besok lanjut rebound naik ke atas, fraktalnya berapa tuh, 288, sikat. BTN biarin dulu lah ya. Ini apa? BSDE. Nah, ini lumayan nih. Ini hitungannya tes area support nih, support bekas resisten yang sebelumnya di breakout ya. Kita lihat intraday-nya. Boleh ini. Tapi ya agak banyak juga sih ya. Aduh. Agak banyak. Lebih dari 5%, tapi ya diatur aja size-nya ya. Range-nya bisa gini aja, munculin lagi. Mana ya? Akun chart. Nah, kayak gitu aja. Oke. Area resistennya cukup jauh sih ya. Tulis ini si BSD lah, boleh. Buy if break 11.50, cut loss-nya di bawah 10.70. Agak jauh. Friend, kita lihat yang lain dulu. Ini apa? HCST, lihat yang lain dulu aja ya. Candlenya sih masih lower high lower low, meskipun hari ini tutupnya di atas pembukaan hari ini. PPRO, kita lihat yang lain dulu, belum rebound, belum ada tanda rebound. BRMS, JSky, GIAA biarin, APLN biarin dulu, mainnya juga Pure, Soci, WIM, Trin, PSAB, ini apa? PYFA agak tipis, hati-hati. Ya kalau misalnya besok buat yang minat ya buy break 940 ya strateginya. Cut loss-nya di bawah 830, tapi hati-hati karena volume bid offer-nya agak tipis. Itik biarin dulu, bebeknya masih, itiknya masih jalan turun, bebek. KLBF belum rebound, biarin dulu ya. Selama nggak rebound sih biarin aja. Nah, oh iya bentar, zoom out dikit. Kebanyakan. Nah, ini 1500-an ini jadi area yang menarik diperhatiin tuh. Area supportnya di sekitaran deket-deket 1450-an ya, 1450 1500 ini hitungannya masuk area support. Jadi yang mau beli sih nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 1450-an, aman lah ya. Dan ini juga kalau misalnya dibandingin dengan farmasi yang lainnya, si KLBF ini bisa dibilang kalau kita lihat laporan keuangannya yang paling sehat lah ya, itu ceritanya. Jadi saya sih pilihnya KLBF ya, meskipun tapi emang agak lama kalau misalnya lagi sideways ini ya sabar-sabaran sih. Tapi mending nggak terlalu ekstrim lah naik turunnya daripada yang si dua temennya itu ya, Inaf KF. Terus ini perkiraan resistennya di 1700-an. Oke lah ya. Jadi buat besok boleh gini aja sih. Buy if break 1560 aja. Oke. Cut loss-nya di bawah 1480 nggak apa-apa lah. Area resisten di sekitar 1700 1720 aja. KLBF tulis dulu lah, nggak apa-apa ini. Next, Medco. Nah, ini Medco nih. Medco. Bentar. Ceritanya si Medco ini tadi membal dari area support 580 590 ya, kalau dibuletin 600 lah. Ada akumulasi juga bagus dan buat besok strateginya buy if break 660, cut loss di bawah 585. Ini juga agak banyak cut lossnya, jadi diatur size-nya ya. Diatur tuh. Atau cut loss-nya di atasin dikit lah. Di bawah 615 aja. Oke.
cut lossnya di bawah 615. Area resisten ini itu ya 740 790 agak lebar sih, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan juga lancar ke 800 lah. Ini juga kalau kita lihat belum ada swing ini. Kalau misalnya ini tanggal di awal Januari itu higher low-nya, belum ada lower low ya. Low-nya ini masih higher low ini. Kalau misalnya besok berhasil naik ke atas 660 berarti juga ini sementara sampai sekarang juga ini masih higher low ya. Jadi bagus. Apa itu si Medco energi, biarin. Oke, itu dulu dari saya. Itu tadi hasil pembahasan dari Explore AFL Akum ya. Ada beberapa yang menarik sih. Banking ada 2, Bank Mandiri, Bank Rakyat. Ada Telkom, LSIP. CBO hari ini menguat ya. Sampai sore tadi sih menguat. Alinya gimana tuh? Alinya bagus tapi akumnya sayangnya belum rajin akumulasi. Nggak apa-apa sih. Alinya ini rebound. Jadi tadi saya sempet apa ya? Sempet bilang ini dipantau ya. Jadi besok kalau buat yang belum punya ya, naik ke atas 11.500 beli nggak apa-apa sih alinya ya. Cut lossnya di bawah 10.825. Ini lagi-lagi agak banyak cut lossnya. Tuh. Nah, lagi-lagi agak banyak, jadi diatur size-nya di atas 5%. Area resisten di sekitaran 13.000 sih lumayan itu kesananya memang. Tapi ya diatur size-nya biar nggak kebanyakan kalau ternyata apes kena cut loss. Oke, itu LSIP, Ali menarik, Adikarya menarik. Tadi hari ini Wika, WSKT, Adikarya, PTPP kompak naik semua. Wika tadi sempat diajakin beli ya, mudah-mudahan pada punya barang sih. Udah beli, udah ngikut. Dan besok boleh ini sih yang nggak berniat simpen lama, besok udah siap-siap mau jualan juga nggak apa-apa tuh Wikanya. Terus apa lagi tuh? BSDE, KLBF, Medco. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan diem-diem di rumah kalau nggak penting-penting banget, nggak perlu keluar ya. Jaga diri, jaga kesehatan baik-baik. Sampai jumpa dan bye-bye.